Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu bukti bahwa Adam dan Hawa berbuat dosa. Kenapa kok berbuat dosa? Karena tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena melanggar perintah Allah. Berarti anak-anaknya ikut kayak gitu. Nah, setelah Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kan jadi berdosa. Nah, setelah berdosa, Adam dan Hawa punya anak. Jadi berdosa dulu baru punya anak. Nah, ketika berdosa punya anak, anaknya itu juga memiliki keturunan dosa dari Adam dan Hawa. Dosanya menyebar gitu. Betul. Makanya Kain membunuh Habel. Padahal Bapak Adam dan Hawa, Ibu Hawa kan tidak pernah ngajarin yang jelek sama anak-anaknya. Tapi kenapa? Tapi kenapa anaknya kok malah membunuh? Kakaknya membunuh adiknya. Sekarang Papa tanya, kakak sama adik pernah nggak lihat Papa sama Mama ngajari mukul atau kemudian ngejek-ngejek gitu? Pernah nggak? Papa ngajari gitu nggak? Enggak. Tapi kenapa kakak kok sering ngejek adik? Kenapa adik sering godain kakak sampai kakak bisa sampai nangis? Itu karena dosa. Padahal nggak ada yang ngajarin. Yang ngajarin siapa? Nggak ada kan? Adik bisa tahu sendiri, kakak juga bisa tahu sendiri. Itu namanya karena dosa keturunan. Makanya dosanya diturunin. ya, makanya dosanya menyebar itu tadi yang adik bilang. Makanya supaya kita bisa mendapatkan pengampunan, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kembali ke pertanyaan kakak yang pertama tadi, kenapa Tuhan Yesus kok mati di kayu salib, kita kok enggak? Ya karena hanya Tuhan Yesus lah yang bisa mengampuni dosa seluruh manusia di bumi ini. Jadi kita nggak perlu mati di salib, karena dosa kita sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Nah, kalau dosa kita sudah ditanggung sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat dan tidak taat seperti Adam dan Hawa. Itu bosku. Mana ada pertanyaan lagi nggak? Dan saya tadi ini kok ada satu lagi. Apa? Lo kan bikin kapal, Pak. Saya bentar, kakak dulu. Kenapa? Iya. Itu kan ada di firman Tuhan, Musa itu membebaskan semua orang negeri. Nah, kalau semua orang negeri itu semua sampai bumi itu diajak. Ya enggak. Semua bangsa Israel pada waktu itu, bukan semua orang yang ada di bumi ini, bukan. Papa, Musa kok bisa membelah laut sih? Oh, kita nggak bisa. Iya ya, kenapa ya kira-kira ya? Kan Tuhan kan bisa membelah laut. Karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada Musa. Nih, Pak. Itu kan Nuh kan itu bikin kapal besar. Semua hewannya itu kan lengkap. Ada di udara, ada serangga. Iya kan? Iya. Yang satu tuh kok bisa ya kalau banjir itu loh bisa nggak rusak itu juga emang ada Ya kayak nggak yang rusak apa kuat maksudnya? kapalnya. Oh, karena kan kayu yang dibuat untuk jadi bahtera itu kan kayunya tebel-tebel itu. Di Alkitab dikatakan panjangnya berapa hasta itu, tebalnya juga tebal banget itu. Jadi sekalipun kena air, kena goncangan ya nggak bakal rusak. Mau membuat bahteranya saja berapa tahun ya, berapa ya? Aku malah lupa. 3 hari 3 malam. Enggak yo, ngawur. Membuatnya kok. Lupa ya Papa malah di Alkitab itu. Apa? Karena adanya kan lengkap. Kenapa kuman, kutu sama itu semutku nggak diajak? Kenapa nggak diajak? Kan kuman kan nggak termasuk hewan. Coba tanyakan sama netizen. Itu tanya itu. Kenapa kuman tidak diajak? Ya kuman kan nggak kelihatan.
kumannya mungkin masuk melalui badannya bapak dan ibu Nuh dan anak-anaknya, ya kan? Bisa jadi loh. Oh, apa gini aja, apa jangan-jangan semutnya keluar dari lubang hidung kita? Nggak tahu lah. Lubang hidung ya.